والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المحترم سيد الوالد الحافظ Firdaus As-Segaf Mata'amallah itu hayati syarifah, dan yang saya hormati sesepuh urusan Al-Ustaz Maulidi Lara Yahya, Ustaz sesepuh baik di luar maupun di dalam yang tak bisa saya sebut satu persatu, dan ibu-ibu dapur baik yang muda maupun yang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberkahi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Allah kita diberikan semangat iman yang kuat, walaupun tadi sempat hujan. Alhamdulillah, Habib hadir di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kekuatan iman itulah berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Zain mengatakan kullu khairin barakatun fi hadhihi lailah bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan semuanya diberkahi berkat kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada sang reformis dunia. Semoga selalu seperti lumut yang selalu menjalar sampai dari ujung timur sampai Merauke, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dilahirkan, kita bertemu ulama, kita bertemu habib, kita ketemu sayyid, semuanya berkat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita di alam arwah pernah ketemu? Kenapa sih di dunia sudah ketemu? Insya Allah kalau sudah di dunia pernah ketemu, insya Allah di akhir nanti dipertemukan kembali bersama-sama. Karena kenapa? Radatun min radil jannah seperti ini, bahkan hudur dan disudikir seperti ini juga lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan dari saka'atun yudhillukum ya ulama la ilaha illa billah, 7 golongan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pas tatkala langit pecah, tidak ada naungan kecuali 7 golongan. Di antaranya 2 muslim yang bersaudara yang saling mencintai karena Allah. Hadir seperti ini, silaturahmi seperti ini, insya Allah dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 hadir seperti ini juga masuk saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah berpisahnya lagi seperti ini nanti setelah selesai dari Hatmil Quran, Maulid kita, insya Allah nanti barokah, semuanya akan barokah. Habib Zain mengatakan, Habib Zain Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Dakwah, adanya nuzulul Quran, Hatmil Quran, adanya Isra dan Mi'raj diberkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula ya Muhammad ma kuntum ahla wa kama. Jadi kalau bukan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kita terlahir seperti ini. Maka seharusnya kita berbangga bahwa baginda kita lah adalah baginda yang mana amsal summal amsal setelah nabi yaitu ulama semua juga masuk ke dalam situ. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah berkat Hatmil Quran sudah kita tawassulkan kepada ayahanda, ibunda, kakek, nenek kita yang telah lewat walaupun yang belum. Semoga nanti setelah sakratul maut
kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijemput oleh mereka, terutama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang insyaallah kita sudah membaca maulid dan akan membaca bihubi juga, man abbama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku yang akan memberi syafaat baginya. Dan waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah wa kama qala. Jadi barang siapa yang bersedekah saja untuk kelahiranku, kata sabda Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala bagaikan satu gunung dari emas. Barakallahu fiikum. Semoga antum-antum termasuk orang-orang yang berkah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengajak kawan-kawan, tetangga, habib ulama, syekh, semuanya diajak untuk berkumpul di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diutus pas tatkala langit pecah, Raisa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang solihin, syuhada, orang-orang yang soleh dan mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah juga, berkat kasih sayang baginda kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di Taif sampai dilempar oleh orang-orang yang kafir Quraisy, dilempar dengan batuan. Kita alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya terus, umatnya terus yang dipikirkan sampai tidak merasakan lapar, sampai Sayyidah Fatimah membuat gandum membuat gandum untuk makan untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, silahkan makan. Ya Fatimah, ini adalah makanan pertama kali aku sudah tidak makan selama 3 hari. Itu Rasulullah karena memikirkan umatnya. Andai kata malaikat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan jadikan gunung itu ya Allah, ya Rasulullah, akan aku jadikan emas untukmu. Rasulullah tidak mau. Itulah Rasulullah. Kita walaupun setinggi jabatan kita, hendaklah kita selalu menunduk ibarat kita Rasulullah, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna tawadhu'a min hisalil muttaqi wa bittaqi lal ma'anir taqi. Kita sesungguhnya harus tawadhu, menunduk ibaratkan padi. Jangan seperti padi kecil setelah besar, batu kecil menunduk setelah besar. Anak kata orang. Tapi lihatlah, tapi padi itu apabila kecil dia berdiri, tapi pas kalau besar, itu baru menunduk. Jangan seperti pakis, pas kalau kecil besarnya itu naudzubillah. Semoga antum-antum menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Antum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas tatkala sakit, Rasulullah hanya memikirkan apa? Ummati, bukan keluargaku. Ya Fatimah, wahai keluargaku semuanya, tidak, ada umatnya. Beruntunglah bagi orang-orang yang menjadi umat, yaitu seperti kita saat ini. Kita harus beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah pas tatkala sakit umur 65 tahun itu sudah 8 jahitan, 7 jahitan saja oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala diberikan kemiskinan. Tetapi apa? Kemiskinan seperti apa? Rasulullah menjadikan kaya, tidak mau. Sampai jahitan ke-7 itulah dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jahitan yang ke-8 yaitu berupa pelepah kurma, itulah Rasulullah saja pas sekadar naik ke mimbarnya aja ingin ikut kepada Rasulullah. Saking mulianya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min syaukatin yushaku biha illa wajida alamaha. Pasal sakaratul maut, minta Rasulullah kepada malaikat maut, cabut dah nyawaku, aku akan tanggung semuanya, umat kesakitannya setengahnya. Itu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang kita patut menjadi contoh adalah duriyahnya siapa? Al-Habib yang sekarang yang harus kita banggakan, karena beliaulah yang menjadi penerus baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah Sayyidatuna Fatimah mau meninggal, Sayyidatuna Fatimah tidak mau memandang, maksudnya menampakkan kepada Rasulullah bahwa itu sakit. Menyuruh kepada putra-putranya, Sayyidatuna Fatimah tolong berdirikan aku. Diberdirikan, tidak mau. Rasulullah ingat kepada Sayyidina Khadijah, tidak mau Sayyidina Khadijah melihat perjuangan baginda kita terganggu. Itulah Sayyidina Khadijah. Apalagi kita, kalau orang perempuan sekarang beda dengan zaman dahulu. Itulah Sayyidina Khadijah. Bahkan Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, pas kalam meninggal, itu dibawa jenazahnya oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali dan Abu Dhar. Abu Dhar mengatakan kepada kuburan, ya kubur, wahai kubur, ini adalah dunia Nabi, ini adalah Zawjatul Sayyidina Ali. Dan ya Allah, akhirnya kuburan menjawab, di sini bukan tempatnya hasad dan nasab. Nah, di situ kuburan saja tidak memikir itu kuburan siapa. Itu Sayyidina Fatimah. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang beruntung. Nanti pas di hari kiamat nanti, siapa yang akan dijadikan panutan? Pas lagi pecah, kiamat sudah terjadinya kiamat. Minta syafaat kepada Nabi Adam, tolong berilah aku syafaat. Tapi kata Nabi Adam, ma'analah. Minta kepada Sayyidina Musa, ma'analah, tidak mau beri syafaat. Sayyidina Isa, semuanya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kecuali baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul saat ini, semoga kita semua dikumpulkan kembali nanti di akhirat nanti bersama-sama baginda kita, karena cintanya kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad lah yang akan memberi syafaat kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah, la tad'u bi syafa'ati akhirika. Kita berbanyak berteman dengan Habib, dengan ulama semuanya. Agar kenapa kalau kita tidak bisa masuk kepada syafaat temannya atau kesatunya, tapi syafaat utama adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita mungkin habis ini ada yang meninggal, kita tidak tahu. Semoga antum semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah berkati maulid kita Nabi Muhammad SAW yang sudah kita tawasulkan juga. Mohon maaf bila saya seperti ini, bila saya menangis,
Karena tidak ada syafaat kecuali baginda kita. Kalau mau meninggal, ingat kepada umat ini. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, terus Nabi Yahya pas kala dilahirkan, salam sejahtera, happy birthday Nabi Yahya, happy birthday Nabi Isa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam ayat Allah, ini Rasulullah ke Sayyidina Nabi Isa. Dan di akhir ayat mubasyirah, berbahagialah. Apalagi kita dulu nanti kita tahu bebas ini ibarat mulai sampai kamalin bisyara, semua patakala lahir baginda kita aja, semuanya hewan-hewan mengaum, yang macan mengaum, semuanya bersuara. Itulah baginda kita. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala antum semua menjadi orang-orang yang berkah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dijanji oleh Allah, karena kenapa hadir seperti ini, insya Allah akan dihadirkan kembali bersama baginda Nabi Muhammad SAW, cucu kita, cucu dan baginda kita, semuanya kita akan berkumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.